Orang bingung menafsirkan ini gimana apa ini. Lebih dari 50 siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 1 Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa 31 Mei, menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh pembicara dari Universitas Bhayangkara Jakarta yang menyampaikan penyuluhan hukum dan etika digital penggunaan media sosial. Kegiatan yang merupakan pengabdian kampus untuk pelajar ini juga dihadiri oleh pakar hukum Hotma P. Sibuea. Selama ini para siswa sering dinilai luput dari pengawasan orang tua dan pengawasan guru saat mereka asik menggunakan media sosial tanpa memperhatikan rambu-rambu dan etika. Adanya penyuluhan ini disambut baik oleh pihak sekolah sebab para siswa saat ini merupakan pengguna aktif beragam jenis media sosial. Jadi kami di sini mempunyai visi dan misi, yaitu memberikan edukasi hukum kepada para siswa agar mereka tahu batasan-batasan dan aturan-aturan yang berkaitan dengan etika dalam bermedia sosial. Kebetulan ini yang menjadi bahasanya adalah penggunaan media sosial. Artinya sekarang penggunaan media sosial anak-anak muda sekarang semakin melek, semakin menggunakan sekali. Hampir 90% siswa SMA, SMK menggunakan media sosial. Dalam kegiatan ini dibahas tentang batasan-batasan saat siswa bermedia sosial, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dan terbawa ke ranah hukum. Adapun kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak hanya terkait masalah hukum saja, namun juga materi-materi lain yang bersinggungan langsung dengan persoalan di kalangan pelajar dan remaja. Dari Cirebon, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Maaf ya, dalam suasana liburan mungkin ke pantai, namanya pakai bikini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pada 1 Juni mengunjungi kantor Google Asia Pasifik di Pasir Panjang, Singapura, guna membahas sektor ekonomi kreatif Indonesia, mulai gaming, training, Google Destinations, hingga tren pencarian pariwisata di Indonesia, yang diharapkan potensinya dapat menjangkau lebih banyak lagi partisipan dan perhatian publik. We are very encouraged by the result of the meeting, and we think it's a good segue for us into a stronger recovery, making sure the economy is moving at the right directions, and we hope to create good quality jobs in the future partnering with Google. The potential of Indonesia is there for us to reach out together and help achieve, and whether that's in tourism, whether that's in gaming, or whether that's more broadly in the economy, we're looking forward to being partners with you. Sebelum bekerja sama dengan Kemenparekraf, Google telah melakukan berbagai upaya dan dukungan dalam perkembangan talenta digital kreatif di Indonesia, seperti Google Play Indie Games Accelerator dan Indonesia Google Play Studio Games, dengan memberikan pelatihan bagi pembuat game atau aplikasi di Indonesia. Dari Singapura, Hani Sofia, Kantor Berita Antara, mewartakan. Collaborating in gaming, also in training. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh di Tower Nasdem Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 1 Juni. Prabowo tiba sekitar pukul 11:50 waktu Indonesia Barat, disambut sejumlah pengurus besar Partai Nasdem. Pertemuan kedua petinggi partai ini berlangsung selama 5 jam, membicarakan banyak hal, mulai dari semangat persahabatan yang cukup terjaga selama hampir 40 tahun,
hingga masalah strategis bagi kepentingan dan kemajuan tanah air. Surya Paloh tak menampik bahwa terdapat pasang surut persaingan dalam pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Namun kedua pimpinan partai tersebut menyatakan komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional. Saya ingin mengajak bagi semua para elit bangsa ini, termasuk kami berdua, apapun kepentingan partai-partai politik misalnya dalam menghadapi strategi pemilu, kemudian sesudah pemilu, tetap harus mengutamakan betapa pentingnya esensi menjaga stabilitas nasional. Nah, jadi pikiran-pikiran ini, jadi kalau ditanya apakah ada Pak Ganjar, apakah ada Bung Anies, ada Pak Prabowo, bisa aja, nggak ada masalah. Kita komit kepada persatuan nasional, kerukunan, toleransi. Kita komit untuk memantapkan Pancasila kepada anak-anak muda kita. Bagi kita berkeyakinan bahwa tanpa Pancasila Indonesia tidak bisa survive. Sementara itu terkait nama-nama calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh kedua partai, baik Prabowo maupun Surya Paloh belum bersedia membeberkan siapa saja sosok yang akan ditunjuk menjadi calon kepala negara. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam waktu dekat, ajang balap mobil listrik Formula E 2022 siap digelar, di mana pada 4 Juni untuk pertama kalinya Jakarta International E-Prix Circuit atau GIEC Ancol Jakarta akan menggelar kegiatan perdananya, yang sekaligus menjadi ajang Formula E pertama di Asia Tenggara. GIEC Ancol diyakini akan menghasilkan balapan yang begitu seru, dengan panjang 2,4 km dan lebar 12 meter. Sirkuit tersebut dirancang dengan 18 tikungan dan titik pengereman yang baik, sehingga diharapkan juga bisa dipakai untuk ajang balap lainnya. Gelaran Formula E di Jakarta akan menjadi seri ke-9 setelah sebelumnya digelar di sejumlah kota besar dunia: Riyadh, Arab Saudi, Mexico City, Meksiko, Roma, Italia, Monaco, dan Berlin, Jerman. Seri Jakarta nantinya akan diikuti 11 tim dan 22 pembalap, di mana dalam klasemen sementara terjadi persaingan ketat di antara mereka. Setelah hadir di Indonesia, Formula E 2022 akan melanjutkan pertarungan antar pembalap di seri Maroko, sebelum kemudian berlanjut ke Amerika Serikat, Inggris, hingga seri pamungkas di Korea Selatan. Jakarta diharapkan akan terus menjadi bagian dari kalender Formula E setiap tahun, mengingat telah terjalin kemitraan jangka panjang dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.